Oke, kita mulai saja biar tidak terlalu siang. Oke, eh, minggu ini kita akan belajar Airflow. Kita langsung tutorial saja instalasi Airflow untuk proses ETL. Oke. Permisi Bapak, Iya, sebelumnya mau tanya, kalau yang pakai Mac gimana ya? kalau MacBook ngikutin tutorial sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya itu saya pakai MacBook. Karena MacBook itu kan Oh, kernelnya Linux. Jadi hampir sama. Kalau Windows, eh, oh gini aja deh. Gini. Eh, Mas ikutin dulu, nggak usah ngapa-ngapain sampai WSL selesai. Setelah WSL nanti Mas boleh ikut join, gitu. Setelah WSL nanti tutorialnya sama, gitu. Gimana? baik Bapak, baik. Iya, iya, iya. Oke, Terima kasih Bapak. oke, sama-sama. Oke, ini tutorial untuk Windows. Bapak belum install WSL sama sekali, Ubuntu juga belum ada. Nah, langkah pertama kita menginstal WSL terlebih dahulu. Caranya adalah kita menyalakan Windows Subsystem Linux. Kita buka dulu, start, kemudian Windows fitur. Oke. Oke, setelah itu silakan dicari Windows Subsystem Linux. Ada di bagian bawah yang ini. Oke, yang ini Windows Subsystem for Linux, kemudian dicentang ya, dicentang. Kalau sudah tercentang, biarkan tercentang. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita membuka Microsoft Store untuk menginstal WSL. Kita klik aja WSL. Kemudian, nah, di dalam Microsoft Store banyak beberapa versi WSL yang bisa kita gunakan. WSL 22, Ubuntu 24, Wix WSL, Fedora, PGWin, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah coba menggunakan Ubuntu yang original, ternyata tidak bisa digunakan. Sehingga kali ini kita akan menggunakan yang versi 24, yang ini. Setelah itu install. Oke. Oke, sudah terdownload semua. Bagi yang ketinggalan, mohon raise hand ya, biar saya tahu siapa yang ketinggalan dan sampai mana. Kemudian open. Oke, belum bisa dibuka. Langkah berikutnya adalah kita merestart laptop. Ditutup dulu, kemudian di restart laptop Windows-nya.
Oke, kemudian setelah di restart, kita buka lagi Windows dan kita jalankan Ubuntu yang tadi sudah kita install. Ubuntu image first di disable. Bentar. Oke, kemudian kita cek dulu. Oke, isinya masih kosong. Kemudian kita, oh iya, ya, saya kirim dulu ya daftar notepad-nya biar teman-teman bisa kopas-kopas saja. Copy. Oke, sambil nunggu. Oke. Silakan di copy di kolom chat sambil menunggu, sambil instalasi. Ini kita sedang menginstal Miniconda ya, atau Anaconda. Kenapa kita memerlukan Anaconda? Kenapa kita memerlukan Anaconda? Karena Python itu memiliki banyak versi. Bapak tampilkan dulu Python version. Python itu punya banyak sekali versi ya. Bisa kalau dibagi dua, ada versi 2, ada versi 3. Yang bawah ini 2,7 ke bawah ini versi 2. Di atas itu versi 3. Saat kita tidak menggunakan Anaconda, kita tentunya kesusahan saat mengatur versi berapa, Python versi berapa yang ingin kita install. Contoh untuk Airflow Python. Airflow itu membutuhkan versi Airflow itu membutuhkan versi 3,9 untuk dev atau yang enggak stabil. Yang stabil juga membutuhkan 3,9. Saat kita sudah menginstal 2,7 atau 2,8, 2,9, kita perlu uninstall dulu Python versi lama dan install lagi Python versi yang kita inginkan, misal 3,9. Nah, karena terlalu susah untuk manage Python version, makanya kita menggunakan Anaconda. Anaconda bisa menghimpun segala macam versi Python menggunakan virtual environment atau virtual lingkungan virtual. Kita lanjutkan instalasi. Oke, setelah itu kita jalankan bash. Kita install ya. Kita install Anaconda yang sudah kita download. Oke. Sebentar. Anaconda save. Nah, oke, kita jalankan bash Miniconda 3 latest Linux 8664. Artinya kita menginstal Miniconda yang terbaru, distribusinya Linux 32 sampai 64 bit.
Kemudian kita klik yes, kemudian enter, kemudian tinggal nunggu. Ya. Bagi yang menggunakan MacBook, sebentar, oke. Ini kita enter dulu. Bapak selesaikan dulu instalasi Miniconda. Setelah itu kita pindah ke MacBook. Oke, sampai sini kita sudah menginstal Miniconda di dalam Linux. Bagaimana dengan MacBook? Kalau MacBook kita buka Anaconda, kemudian memilih prosesor yang digunakan, misal M1, kemudian install. Oke, kita download melalui website ini, Anaconda, kemudian email ya, Ayana Putra. Oke, informasi terbaru bahwa Anaconda sudah available untuk MacBook. Kalau versi sebelumnya saya rasa hanya ada Miniconda sama seperti Linux, tapi sekarang sudah ada versi Anaconda, bukan Miniconda lagi. Perbedaan Anaconda dan Miniconda adalah Anaconda adalah versi lengkap dari Miniconda, sementara Miniconda itu intinya Anaconda. Jadi untuk menjalankan konda-konda tadi hanya perlu Miniconda. Tapi kalau teman-teman ingin download versi lengkap dari Conda, teman-teman bisa menggunakan Anaconda. Oke, bisa pilih Apple Silicon, ini M1 sampai M4. Kemudian kalau Intel berarti ya sesuai dengan prosesornya Intel, semua Intel. Di download, kemudian nanti diinstal. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Linux. Oke. Setelah kita install, kita memerlukan instalasi apa itu untuk memasukkan sintak ke dalam perintah kernel. Kita bisa menggunakan source, kemudian flag, dash.basrc. Oke. Nah, di sini kan tidak muncul ya apa itu kondanya, tanda-tanda kondanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tutup dulu WSL yang sudah kita buka tadi. Kemudian kita buka lagi WSL kita. Kemudian kita jalankan ini. Flag Miniconda 3 bin
conda init base. Kemudian source flag dot base rc. Oke. Tanda bahwa conda kita sudah aktif, di sini ada tanda base ya di awal. Tanda base di awal, tandanya Anaconda kita sudah aktif. Dan Anaconda ini akan selalu aktif saat kita membuka WSL. Coba kita tutup dulu, kita buka lagi WSL. Nah, langsung aktif ada di sini. Yang MacBook juga begitu, saat Anda sudah menginstal Anaconda, nanti akan ada seperti ini. Nah, ini base. Artinya sudah ada Anaconda di dalam terminal Anda. Setelah itu kita mau buat environment ya, kita membuat virtual environment untuk menjalankan Airflow, karena Airflow membutuhkan Python 3,9 minimal. Oke, kita cek dulu untuk environment base Python versi berapa yang ada di sini. Kita bisa tulis Python -- version. Oke, versi 3.12. Of course lebih tinggi. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu membuat new environment untuk menjalankan Airflow, tapi di sini Bapak tetap membuat new environment karena Bapak biasa menjaga base environment ini tetap murni ya, tidak saya ubah-ubah, karena mungkin suatu saat nanti akan saya gunakan tapi nggak tahu buat apa. Jadi setiap saya menginstal project baru, biasanya saya membuat new environment baru. Oke, caranya gimana untuk membuat new environment? Kita tulis conda create n air. Oke, conda create berarti perintah conda menjalankan create menjalankan flag n ini berarti namanya airflow env. Kemudian kita masukkan juga Python version yang ingin kita install, Python spasi 3.9. Nah, cara bacanya adalah saya membuat virtual environment yang bernama airflenv dengan Python version 3,9. Oke, klik Y, enter lagi. Oke, dia langsung instalasi. Oke, sudah selesai untuk instalasi virtual environment. Setelah itu kita mau cek dulu apakah virtual environment yang sudah kita buat sudah ada, maksudnya sudah ada di dalam list virtual environment. Caranya adalah conda env list. Artinya conda menjalankan perintah env untuk mencari list. Oke, ada dua ya. Yang pertama base, yang tadi yang awal, yang kedua adalah airflow env. Nah, untuk menggunakan virtual environment airflow env, caranya adalah conda activate airfl env. Oke. Yang awalnya base, kita menggunakan environment airflow env. Kita cek menggunakan Python versi berapa. Oke, sudah berubah ya. Di sini 3,9. Kalau awal tadi 3,12. Oke, setelah itu kita install Apache Airflow. Copy. Saya kirim ke Meet.
Oke, kemudian kita sudah menginstal Airflow. Cara ngeceknya adalah kita tulis saja Airflow. Oke, akan muncul beberapa perintah yang bisa kita lakukan. Berarti kita sudah menginstal Airflow. Berikutnya kita akan membuat folder untuk menyimpan DAX. DAX itu apa? DAX itu uh, directed acyclic grep atau bisa dikatakan perintah yang kita buat untuk menjalankan suatu tugas di perintah gitu ya. Jadi untuk ETL kita bisa menggunakan Airflow. Jadi Airflow akan kita perintah untuk menjalankan ETL selama misal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, satu bulan sekali dan 2 bulan sekali itu kita perintahkan ke Airflow. Kemudian nanti Airflow akan membaca Python source kita, membaca apa saja yang diperintahkan. Kemudian selama sebulan sekali atau 2 bulan sekali, si Airflow akan menjalankan perintah kita tanpa kita suruh lagi. Oke, kita membuat folder Airflow. Kita buka. Nah, folder Airflow kosong isinya, tidak ada apa-apa. Kemudian kita ketik Airflow db migrate untuk menginisiasi Airflow. Oke, jika sudah terinisiasi seperti ini, kita cek foldernya. Oke, ada 2 file ya di sini, Airflow CFG dan Airflow DB. Airflow CFG ini adalah memuat konfigurasi Airflow secara sistem, dan Airflow DB ini adalah bukan konfigurasi ya, file database. Kita nggak akan ngutek-ngutek Airflow DB, kita akan mempelajari Airflow CFG atau configuration. Caranya kita bisa klik nano airflow.cfg. Oke, kita baca DAG folder ada di root airflow DAX. Artinya kita kan tadi di sini ya, di folder Airflow. Artinya kita perlu membuat folder yang namanya DAX. Oke, kita keluar lagi, kita klik Ctrl X secara bersamaan ya, Ctrl X bersamaan untuk keluar dari nano. Setelah itu kita cek melalui folder. Kita buka folder dulu. Dan kita buka Linux yang sudah kita miliki. Oke. File folder yang di sini hampir mirip dengan folder yang ada di Linux, ya, hampir mirip. Yang perlu kita buka adalah di folder home. Bentar. Bentar, saya lupa foldernya. Home. Harusnya home ya. Kosong ternyata. Bentar.
Oke, ternyata di folder root. Ya, untuk mencari tahu kita ada di mana, kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, langsung kita tahu kita ada di mana. Oke, setelah kita tahu, kita bisa buka folder Airflow dan juga kita bisa klik new folder melalui sini. Misal DAGS. Sesuai konfigurasi ya. Kemudian kita sudah saya siapkan satu DAGS yang bisa dipelajari bersama hari ini. Oke, ada yang masih ketinggalan atau terlewat tadi, atau ada yang masih punya error? Oke, kita download saja. Ini deh. Oke, kita download dulu. Oke, kita ekstrak. Kita hanya ingin copy isinya saja. Oke, Ctrl A, Ctrl C, dimasukkan ke folder root. Kalau teman-teman foldernya di home, ya silakan masukkan di home. Kemudian Airflow, kemudian DAX. Oke, sudah kita masukkan. Sekarang kita cek melalui terminal Linux. Oke, sudah. Oke, belum. DAGS. Kita cek. Oke, semua file folder sudah masuk semua ya. OLAP data, ETL example, example IPNB, transaction data, transaction.csv. Berikutnya kita ketik Airflow standalone untuk oh sorry ya, ini masih di base ya, kita harus pindah ke environment Airflow. Environmentnya ada di Conda activate airfl env. Oke, kita pindah. Setelah pindah, baru kita ketik Airflow standalone. Oke, kita stop dulu. Kita stop. Oke, kita stop. Kita mau mengambil username dan password. Ada di sini. Username dan password. Bisa di copy, karena passwordnya ini generate ya. Jadi nggak setiap orang pasti berbeda. Kalau teman-teman terlewat, teman-teman bisa cek di
di dalam folder Airflow dan simple out manager password JSON generated. Caranya bisa cat simple. Oke. Nah, untuk membaca satu file kita menggunakan cat atau mengambil ya. Di dalam di dalam file ini ada dua nilai, username dan password. Dan kita jalankan lagi Airflow dan load. Oke, sudah ada. Kemudian kita cek Airflow-nya sudah aktif atau belum. Caranya localhost, kemudian titik 2, artinya kita di port 8080, klik enter. Nah, kita sudah menginstal Airflow. Instalasi Airflow ada di dalam Linux, tapi Windows tetap bisa menikmati service Airflow. Username-nya admin, password-nya yang itu ya, generate tadi ya. Oke. Ya, ada banyak sekali fitur di sini. File DAG ini adalah DAX yang sudah ada, maksudnya sudah pernah dijalankan, tapi entah karena satu dua hal, DAX-nya tidak bisa dijalankan. Biasanya karena dependensi, artinya ada hal lain yang awalnya bisa kemudian berubah, seperti database eksternal. Jadi saat teman-teman nanti menghandle ETL, pasti memerlukan banyak koneksi database. Misal ERP, kemudian misal transaksional data, misal data-data lainnya gitu ya. Ada banyak sekali database. Nah, saat ada satu database yang tiba-tiba disconnect atau connection refuse atau authentication fail, maka akan ada satu notifikasi failed DAX di sini. Kanannya itu ada DAG import error, artinya DAG kita yang akan dimasukkan ke dalam sistemnya Airflow itu tidak bisa berjalan lancar. Karena apa? Mungkin DAG kita memerlukan library Python Panda gitu ya, atau Matplotlib, atau library-library lainnya yang kita belum install. Kalau ada, akan ada notifikasi di sini. Ini running DAX, ini adalah tugas yang sedang berjalan sekarang. Tugas yang sedang berjalan sekarang. Aktif DAX, ini DAX yang aktif tapi tidak berjalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, DAX ini memudahkan kita untuk menjalankan ETL. Saat ingin mengload data, mungkin aja, saat kita sorry ya. Gini, aktif DAG ini adalah DAG yang sedang aktif tapi tidak berjalan. Karena kan DAG ini schedule ya. Jadi misal ngeload setiap pagi, ngeloadnya itu pagi. Tapi ya DAG itu tetap aktif tapi belum running karena nunggu pagi begitu. Jadi aktif DAG ini DAG yang dijalankan tapi belum running. Jadi cuma aktif aja. Aktif aja, ya aktif aja. Kemudian kita di sebelah kiri ada DAX. Ini adalah tugas-tugas yang bisa dijalankan. Kemudian ada aset. Aset ini
Ini adalah file output dari sebuah pemrosesan di asset. Kemudian ada browse, ini saya tidak pernah pakai. Kemudian admin saya juga belum pernah pakai. Oke, sini kita lihat ada satu DAG yang error. Kita cek dulu errornya apa. Oke, errornya ternyata modul not found, no modul name pandas. Berarti pattern airflow tidak memiliki pandas ya, tidak ada pandasnya. Cara untuk menginstal pandas, tentunya kita harus matikan dulu airflow. Kita klik Ctrl C bersamaan. Kemudian pip install pandas. Oke, biarkan dia menginstal. Oke, kemudian kita jalankan lagi airflow standalone. Belum berjalan, masih inisiasi. Oke, mulai berjalan. Oke, sudah berjalan ya. Oke, tanda error sudah hilang. Sekarang kita cari ETL. Oke, ini punya kita. Oke, setelah kita klik, kita akan ke halaman DAG ETL seperti ini. Kemudian di sebelah kiri atas menunjukkan alur ETL. Jadi alurnya ekstrak dulu, kemudian transform, kemudian load. Jadi sekuensial. Kalau ekstrak belum selesai, kita tidak boleh transform. Kalau transform belum selesai, kita tidak boleh load. Kemudian kode Python yang Bapak gunakan bisa dicek melalui header code. Kita cek. Nah, di sini ada 3 function ya. Extract, kemudian transform, dan ada juga load. Nah, di sini paling bawah ada task order. Artinya di sini menandakan tugas 1 harus selesai sebelum tugas 2. Tugas 2 harus selesai sebelum tugas 3. Kalau ini dihapus, tentunya 3 tugas ekstrak, transform, dan load akan berjalan bersamaan, paralel. Gitu. Oke. Coba kita jalankan tugas ETL. Oke. Oke. Langsung jalan, ini sedang berjalan. Oke, sedang berjalan ya. Oke, masih ekstrak sampai sekarang. Saya cek dulu foldernya sudah benar atau salah. Transaction data CSV benar. Oke, sudah selesai ya. Jadi satu proses sudah selesai dan membutuhkan waktu 51 detik. 51 detik. Kita buka DAX. Oke. Date modified-nya nggak keluar ya. Oke, kita ulangi coba. Saya akan buktikan bahwa
ini adalah data warehouse yang ingin kita analisis. Oke, mungkin karena permission foldernya tidak bisa dibuka. Folder jam 10.15. Oke. Iya, di sini tertulis bahwa data OLAP itu muncul di 10.15, artinya barusan. Data asal itu jam 10.06. Jadi data ini data baru. Nah, saat kita melakukan trigger, di sini juga otomatis DAG akan aktif dan akan run lagi besok ya, tanggal 18 jam 7 pagi. Artinya saya sudah set setiap pagi jam 7 akan menjalankan proses ETL dan mengupdate dan memasukkan data ke dalam data warehouse. Oke, ya satu DAG aktif dan tidak ada yang running. Nunggu besok pagi jam 7. Oke, itu adalah instalasi dari Airflow. Kalau ingin stop, tinggal Ctrl C. Sudah otomatis stop. Oke. Kalau ingin menjalankan lagi Airflow standalone langsung dan langsung men-setting di halaman localhost. Oke, file instalasi Airflow akan Bapak kirim ke grup ya, grup besar agar teman-teman semua juga bisa belajar bersama. Oke, kemudian untuk tugas akhir atau UAS nanti kita akan membuat bisnis intelijen beneran menggunakan Airflow sebagai ETL dan menggunakan Flash atau Django sebagai tool visualisasi. Tool visualisasi akan Bapak jelaskan minggu depan. Sekarang Bapak jelaskan dulu proyeknya biar teman-teman bisa mempersiapkan Airflow dulu. Tugas akhirnya kelompok sesuai kelompok yang sudah kalian buat di kelas Business Intelligence. Tugasnya ini jadi membuat project ETL sampai menjadi Business Intelligence. Teman-teman juga nanti membuat laporan isinya business requirement yang sudah kalian buat, star schema yang juga sudah kalian buat, kemudian Business Intelligence Framework, dan satu app query. App query ini aplikasi untuk mengambil data warehouse. App query ini bisa dalam bentuk Android, bisa dalam bentuk website, bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Dan untuk kelas Business Intelligence, untuk mempersimpel tugas akhir, teman-teman bisa menggunakan Django atau Flash yang akan Bapak ajarkan minggu depan. Kemudian ya, yang terakhir, upload semua source code ke dalam GitHub dan cantumkan afiliasi SI Unesa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang stuck di proses instalasi Airflow atau menjalankan Airflow, mungkin bisa diskusi dulu hari ini. Pak, untuk setelah install Anaconda selanjutnya, oke. Setelah install Anaconda, kita membuat virtual environment. Caranya kita cek dulu Conda kita ada apa tidak. Kita buka terminal ya. Kita buka terminal.
Kemudian kita ketik Conda. Kalau sudah terinstall akan muncul seperti ini. Jadi ya sama seperti Linux ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita cek. Oke, sorry. Kita buat Conda. Kita buat virtual environment yang menggunakan Python 3,9. Caranya Conda create env create n kalau nggak salah ya, air flv env Python Python sama dengan 3,9. Kita enter, kita buat environment Airflow. Oke. Oke, kita cek Conda env list. Nah, karena memang Anaconda saya pakai dari lama, jadi ada banyak. Tapi di sini kita lihat environment Airflow sudah ada ya. Kemudian kita activate environment Airflow, Conda activate air flenv. Kemudian coba pip install Airflow, apache Airflow. Oke. Oke, setelah create environment kita activate ya, Conda activate Airflow env. Setelah itu kita install, kalau di Mac langsung pip install apache Airflow, lebih singkat ya. Kemudian Airflow db migrate, sama seperti Linux ya, Airflow db migrate. Kemudian kita buka folder Airflow. Nah, juga sama, ada configuration juga di sini. Kita coba buka airflow.jfg. Oke, sekarang kita lihat ada user duck, berarti ducknya ada di dalam folder Airflow. Ctrl X, sama ya tahapannya seperti yang ada di Linux. Kemudian kita bisa jalankan Airflow standalone. Apa ini? Oke, connection is incoming. Oke. Allow dan allow. Setelah itu localhost 8080. Nah, oke, sudah running ya Airflow-nya. Begitu. Jadi tahapan yang berbeda antara Windows dan Linux dan juga Mac adalah di instalasi WSL. Windows perlu menginstal WSL terlebih dahulu. Tapi setelah instalasi selesai, semua tahapan sama. Di Linux, di Windows dan juga di Linux, di Windows dan juga di Mac OS. Tahapannya sama. Nah ini, oke, ini ada error. Oke, saya lupa install Pandas. Karena environment-nya baru, saya harus install Pandas dulu. Gitu. Sama-sama, tahapannya sama. Tuh, ada pertanyaan lain dari mahasiswa?
Oke, coba dipelajarin dulu pelan-pelan. Sekalian belajar Linux ya. Sekalian belajar Linux. Oke, sampai jumpa minggu depan di kelas bisnis intelijen. Eh, Jika ada yang terkendala airflow, silakan diskusi di grup atau bisa menunggu minggu depan, tidak masalah. Sebelum kita belajar cara visualisasi data warehouse. Oke. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.